kebutuhan-kebutuhan secara internal yang menjadi sebuah catatan seluruh guru di Indonesia, begitu. Jadi untuk mengawali pertemuan ini, saya kira kita akan mencoba menganalisa tentang sumber masalah, ya, sumber masalah. Jadi kita dulu jangan dulu pikiran mudah. Jadi urang heula. Jadi memeh ka budak, urang heula gitu. Hari budak diobean, hari urang teh diobean. Jadi ini persoalan yang sering kali muncul. Jadi Bu, lamun di warang batur seuri. Capek di seuri urang teh heula. Engke batur ge seuri sorangan gitu. Daripada memaksa orang untuk tersenyum kepada kita, tetapi ternyata kita pun tidak tersenyum kepada mereka, gitu kan? Nah, ada dua analisa dalam perkembangan sekarang. Yang pertama gini, puncaknya manusia itu dididik 7 tahun, di usia 7 tahun. Itu awal dulu dari saya. Makanya Rasul mengajarkan muru auladakum bisolati wahum abnaus sab'ina sinina. Ajarkan dan perintahkan kepada anak usia 7 tahun untuk diajarkan sholat. Nah begitu. Wahum abnaus sab'i sinina. Kenapa usia itu? Ini kan usia masuk SD. Ini masuk SD. Kenapa Rasul menyebut 7? Ya, kenapa Rasul menyebut 7 tahun? Jadi tidak menyebut di bawah 7 tahun. Karena dua masalah. Di anak usia 7 tahun ada dua permasalahannya. Dan saya sedikit membaca dari deskripsi anak-anak yang dicatat di sekolah. Yang nanti tidak semua anak bermasalah kita catat. Namun anu kasurupan 10 teu diubaran kabehanana. Ubarannya nuka hiji kasurupan kege anu salapan turunkeun cager gitu. Naon sabab anu salapan eta mah ku sabab karunya ku sabab itu batur gitu. Nya da urang kali bawa itu di kelas kadang bawana mah hiji. Ngan jadi barara teh ku sabab ieu nuturkeun, ku sabab bawa batur itu sakitu sabaturan. Cuman kita karena kita dari dulu memahami, oh iya teh budak teh bau. Nah, padahal sebetulnya awalnya satu itu. Awalnya satu gitu kan, cuman energi yang satu ini hebat, jadi mulai kapangaruhan. Nah maka teorinya gimana? Teori saya mengobati orang yang kesurupan, nuka hiji, nuka kesurupan eta ubaran, mungkin salapan cara lain sorangan. Nah sababna karena ini kan pakai vibrasi begitu. Jadi energi negatif itu pakai vibrasi. Jadi artinya bukan semata dari sebuah pergaulan, tapi dari vibrasi itu. Nah kita awal dulu di usia ini kita awal dulu di usia 7 tahun ini, awas ya, 7 tahun ini ada dua di otak di mana. Satu ya, usia 7 tahun adalah itu disebut dengan usia dia itu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual di usia 7 tahun. Makanya Bu di usia 7 tahun ya, engke nu kahanap nanti tongwak kaheula aja nu kahanap. Pilih dia yang dulu PK-nya, tongkat di pikiran, dan kayak puncak nama dengan 7, ya, puncak nama dengan 7. Satu, dia perkembangan intelektual. Awas, di usia 7 tahun, budak tertelepek. Naon yang apa? Naon pergi dia udah mulai dia perkembangan intelektualnya udah bagus. Makanya ajarkan sholat di usia 7 tahun. Kenapa? Karena di usia ini si anak itu sudah mulai dia memahami apa yang ada di otak dia itu dicerna loh demi bagus gitu. Sedangkan di bawah itu puntennya budak kulit eta. Mata kalau aya urang kali TK di bawah sholat ciciring cincak moalna teu salah usia eta mah. Namun sababna karena itu usia yang tidak paham kenapa dia sholat. Budak 5 tahun 4 tahun di bawah sholat ributnya, di bawah ngaji ngobrol ribut, namun sababnya tidak tahu dia karena belum matang perkembangan otaknya. Padahal situ gue begitu ya, kalau ibu ngajar ya kak, terus budak teh wah kali itu kan dia, teh budak teh asli kan.
Ya, sabab naon? Sabab lamun sagala nurun ka urang eta teh justru teu asli budak teh aya masalah. Bisa dah alhamdulillah pun anak mana sekolah cacing kabehanana sabari suana 4-5 tahun ade beda teh bisi waroga masalah budak lain balaker eta dengan kalongeun dengan kalongeun gitu karena di usia itu adalah makanya ketika saya belajar di Madinah gitu kan ketika belajar tentang tahfidz buat anak balita itu ternyata di sana murah kali dina yiswa 4 tahun 5 tahun itu teh diajar tahfidz teh bari aceleng-acelengan. Jadi si anak itu kalau dari sana itu awas ya. Jadi kalau dia lihat guru ya, kalau lihat guru awas si murah kali mah lamun ninggal guru atau orang tua itu teh pinginnya dialung itu dari seorang syekh. Maka kalau aya murah kali punya mun ait keneh begitu pernah kurang langsung gitu tewak lung eta teh saya eta teh kada si budak teh sok nurut terutama TK ade gabruk kurang tang nya nang ditewak deui ku urang tong diadep ka si jodoh tuh urang langsung kali itu tewak deui ku urang. Nah saya lihat di mana ketika masuk rata-rata anak ketika masuk ke masjid di Madinah ya di area kecil si anak-anak yang kecil itu ketika masuk ke biro-biro kecil itu si syekhnya itu langsung begitu lihat itu begitu dia datang itu langsung dia berdiri si anak itu langsung ngorok ditewakan hiji-hiji tang dialung-alungkeun. Saya baru tahu oh ternyata itu adalah untuk supaya darah ke otak si anak itu bagus. Karena persoalan anak bermasalah dari faktor apapun itu dua, satu ataupun darah ke otak itu terganggu, yang kedua si anak kurang vitamin B12 itu pasti bermasalah. Vitamin B12 itu anak pasti bermasalah secara anatomi. Kali kapungkur kan gitunya namun orang-orang nama si sepuh kuih di damel itu si budak teh jo moro ayah gabruk teh budak teh lu gitu budak teh balageun nya dialungkeun ku bapana da ayeuna ayah cara nape gitu budak teh ngahuleun we kieu abdi atuh dialungkeun usaha nah jadi satu karena perkembangan otaknya lagi bagus, perkembangan intelektualnya lagi bagus itu di usia 7 tahun. Makanya muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina 7 gitu. Kayak kelipatan 7 terus kali itu. Ya, maka kadirina 47 tahun. Maka sekolah SD 6 tahun besok. Itu lebat SD 14 kita 2 hiji 28 kilo 5 mata kita 28 teh kudu geus kawin laki tinggal lamun telat tidinya kayak beda deui kilo 5 geus beda deui mikir nya kita kilo 5 kayak 42 beda deui mikirna terus saya kelipatan mata Rasul fokusna dina tilu teh 47 tahun besok eta 7 14 2 hiji 28 nya 28 kilo 5 42 48 dibandingkan genep tilu nya teh 47 7 gitu kan. Makanya nanti lihat aja kalau usia 42 sudah mapan segala macamnya atau saya kan itu nanti sudah beres ya kan. Tapi lamun 42 keneh teh beda gitu. Kali itu nanti gitu bae gitu. Usah siga dukun lain. Da eta mah emang dibentuk dari otak gitu. Dibentuk dari otak. Ya, jadi kita bahas dulu yang itu 7 tahun. Ya, jadi usia 7 itu karena dia sudah perkembangan intelektualnya lagi bagus. Kedua, usia 7 tahun adalah mitasi sosialnya lagi bagus. Mitasi sosialnya apa yang dia lihat itu direkam langsung. Nah, begitu. Tos ibu itu. Jadi kieu we murang kalimah, nya murang kalimah gampil. Kenapa anak ini bermasalah? Berarti ada dua. Satu, dia itu artinya bagaimana tentang peredaran ataupun peredaran otak dia ke otak dia gimana? Yang suplai oksigen ke otaknya gimana? Yang kedua, lihat aja dia bagus gak vitamin B12. Apa usah hubungannya kan murang kali tuangan vitamin B12 yang kurang itu akan emosional. Itu emosional. Dia akan berbahaya ketika dia itu lamun ngamuk, wah bisa segala ditajo. Karena apa? Karena tidak ada penunjang di dalam itu dalam konteks anatomi. Tos sakitu heula we
Jadi ibu 7 tahun mah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ulang takut ulang nyarios. Dia akan melihat kita gitu aja karena mitasi sosialnya lagi hebat. Yang kedua, ketika kita kasih ajaran apapun itu dengan bentuk-bentuk apapun itu langsung dicerap oleh intelektual. Maka jangan aneh. Engke lamun naik di kelas 1 dugikeun ka kelas 3 atau kelas 4, kelas 5, kelas 6 tinggal nyomotan aku. Kuncinya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu usia yang paling bagus itu ketika anak itu bentuk di sana. Jangan terapi kelas 4, kelas 5 pagi dapat di kelas 5. Jangan ke kelas 5, kelas 6 bu tinggal dia kantor merasa dari dia lah kata. Di usia ini satu mitasi sosial, yang kedua di perkembangan intelektualnya lagi bagus. Udah itu aja dulu. 7 tahun, hati-hati di usia 7 tahun. Tos sakitu, sok Ustaz mantong ieu entong saarah supaya ibu bapak ke berkembang. Lalawar ngaji ieu. Nya ngadagukeun materi wayah ieu lalawar. Pabelit deui. Ninga jus koneng jodi deung we. Ayeuna we geus koneng kalinya jadi malam ini jodi deung. Ada pertanyaan? 2 arah aja, nggak apa-apa. 10 menit gitu. Iya, saya naraskan. Karena tadi Ustaz bilang per 7 tahun. Tadi saya kepikiran kalau di usia lewat 42, apa yang terjadi kalau ternyata tugas perkembangannya tidak tuntas? Nah kan kumaha sih kebayangnya gitu kan hadis oke-nya kalau 40 baik kesananya, kalau 40 nggak baik kesananya, yeah. Kan? Itu kan dari segi rohani ya, dari segi spiritual mungkin yang di hadis itu. Tapi kalau versi yang ilmu Ustadz, apa yang terjadi kalau itu tidak tuntas? 7 tahun ada, 7 tahun awal misalnya kita nggak tuntas tugas perkembangannya, atau 14 tahun, atau 21 tahun, ada hal yang lost, apa yang terjadi? Tergantung mau kita bahas di rezeki Jami. Contoh milik Jami, ya. Kan milik Jami gitu ya, 7, 21, 14, 22, 28. Ya orang nanti lihat aja di usia berapa. Nah hanya si bapak etama di loba milik, nah itu dia usia ini. Usia produktif namanya. Usia produktif itu sampai 42. Itu teh kan segala, usia belajar, usia produktif, usia dia mencari rezeki. Makanya ada yang lost tidak di usia 7 tahun itu. Kan satu, kita kan bahas 7 tahun awal, belum bahas 17 atau 17 tahun kedua. Kan 17 tahun kedua itu disebut dengan usia apa? Nah itu kan beda. 21 itu disebut usia apa? Itu kan 21 sampai 28, 7 sampai 14, kemudian 14 sampai 21. Nah itu selama 7 tahun. Jadi makanya ibu sebetulnya tidak berat ngadidik murang kali, bagi lebat kelas genep keluar 12, karena itu masih dalam satu pola pendidikan. Makanya kurikulum Imam Ghazali itu kan enteng, upgrade 2 lagi. 1, intelektual anak lagi berkembang. 2, mitasi. Artinya dia lebih ke uswah. Di usia itu mah atas dibikin ke SMP mah eta digedeng. Jadi kita jadi guru SD tidak berat. Nomor kita dengan 2 program lagi. Nanti dari SMP ke sana dia punya program lagi sampai dia SMA. Nah, sahur bun dulu kapungkur kieu satu Usman kapungkur. Tinggal we budakna. Tinggal we di 7 tahun nanti 14 tahun kahana. Ngadidikna kumaha dan cuma tinggal nyokotan 12 tahun kaluhur gitu dan ternyata udah dikaji itu. Dan saya sudah bikin riset ini 12 tahun saya bikin riset ini. Saya coba untuk di riset ke anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Perkembangannya begitu. Jadi kunci nama ibu di suatu 7 bikin ke 14. Maka keluar SD namun ayah sesa kene kendios dan ke di itu diatur di SMP gitu. Makanya 2 tugas guru SD mah jeung TK. 1 penguatan intelektual, yang kedua imitasi. Di mana di uswah?
tos we eta mah kudu hati-hati we guru TK jeung SD mah sabab perilaku yang negatif kelihatan oleh anak itu langsung diimitasi oleh dia. Set gitu. Udah satu kali. Begitu. Makanya anak itu ada anak yang dia itu merokoknya tidak berhenti karena dia terjadi imitasi. Baik itu imitasi di rumah atau imitasi di sekolah. Punten banyak urang walaupun ada yang guru ada yang merokok. Kalau nanti kelihatan oleh anak itu kuat, makanya kalau membeli jasa kudu di ruangan tertentu. Makanya sekolah-sekolah yang di daerah-daerah sekolah-sekolah yang bonafit itu ada khusus, dia itu khususnya ruangan untuk begitu. Sambil begitu kayak khusus ruangan ke ngarumpi guru. Duit aja. Kamu naon teh sabab lamun katingali sok ngobrol guru nanti kapan barokah itu terjadi imitasi yang sangat hebat. Jadi di ruangan itu dia tidak boleh kelihatan begitu. Karena emang kurikulum yang paling kuat itu di anak 7 hingga 14 mah eta. Satu, penguatan intelektual, yang kedua, imitasi sosial. Tos eta. Kumaha lamun engke di usia-usia itu ada los, nanti aja dilihat. Apakah itu tercapai atau emang dia yang emang belah gitu kan? Kan aya diajarkeun kan dak nawe belah teh diajarkan teori-teori itu kita asup gitu kan. Kenapa? Karena si anaknya bermasalah. Begitu. Rada kagambar buat tidak? Oke, anu dina buku ustaz mah, dina buku ustaz ditulis dina buku nu anu wae nu bade terbit. Jadi nanti sampai dia milik jelema di usia sabaraha katingan. Maksudnya? Kan aya waris, aya hasil produktivitas diri. Kan ada orang kaya karena waris, ada orang kaya karena produktivitas diri. Nah, produktivitasnya dari itu usia. Atau kepakun salah pangkahan apa, mau pameget di dia we Pak. Gedang heula sok. Oke. Tinggal menikmati, maka pensiun 5 genep. Ya. Di Manawi. Ari pasangan. Bojo. Pengaruhnya kumaha ke yang tadi. Pengaruh berapa? Ke usia 42 orang milik dengan kan kalau 21 kan batas minimal. Batas minimal dia untuk berumah tangga. 28 itu sudah maksimal. 35 itu sudah berbeda lagi. Gitu. Apalagi yang belum menikah. Nanti kalau udah 42 itu batas saya istri lamun tos ngalakukan 35 sokir neng pada nikah mah wios ayeuna we sasupingna. Nah itu udah tidak. Itu artinya dia sudah berpikir udah layak. Nah, karena usia jodoh itu 28. Usia jodoh, puncak jodoh itu 28. Ya. Kayak kenek. Anu ngawitan Pak beda dikit. Masih bagus minimal. Oh gitu ya. Tapi jodoh rezeki itu kan memang Allah yang ngatur ya. Iya. Kan ada yang peribahasa gini. Ayah belum rezeki teh udah diatur sakit tuh sama kok padahal dia digedur kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Ada yang orang kerja cuma dari jam 7 sampai jam 10 tapi benar kayak gitu. Terus jodohnya juga kan Allah yang ngatur. Sadulisnya sakaset tetap ada waktunya gitu kan. Kalau misalnya dia lewat umur 28 gimana? Jodohnya atau rezeki akan susah. Tinggal eta kega aya bab tertentu anu aya di dirinya. Pasti itu. Aya jawab wah di itu ini dugikeun kaum ini dijamah tapi bener sakitu sok berarti artinya ada peluang-peluang yang dia tidak manfaatkan di usia-usia itu. Itu pasti ya. Begitu aja. Cindek kieu yang bari dagang naon we jeung ngarah menang bati leuwih. Tete kalau orang bilang atau saya sakit abi mah cekap. Nah, udah gitu. Padahal peluang itu ada. Itu salah satu contoh. Jadi penguatan kita di usia 7 tahun itu ada. Udah itu aja. Sok ibu, bapak kembangkan metodologinya berapa, lalu aplikasinya seperti apa. Yang penting satu penguatan intelektual, yang kedua imitasi itu aja. Nanti bikin kurung-kurung per kelas.
Kemudian di kelas nyari rawe wali kelas, oh iya ini, yang penting itu 2 gitu kan. Udah nggak akan bisa kemana-mana karena lebih dari kalau udah 14 itu bukan itu lagi. Kalau udah 14 tahun nggak ada penguatan intelektual dan literasi. 14 kali cuma bu, lalu contoh, lalu murang kali ya gaul jeung nu baranala. Dia berapa tahun gaulnya? Coba aja lihat. Berapa tahun gaulnya? Karena ketika dia masuk SMP itu pasti di bawah 12 dulu dia bergaul dulu dengan yang lain. Nah begitu dia masuk SMP SMA itu kematangan dia dari yang sudah ada. Makanya di bawah itu yang harus dikuatin itu. Makanya emang solusi beli alamun badai tinggal Pak ada perkembangan. Ya sebetulnya mah gaji TK jeung gaji SD itu kudu badak di pemerintah. Sabab dia mitasinya paling kuat. Nu paling agung teh eta. Mohon ka pemerintah teh kudu ngajukeun eta. Kenapa? Karena emang kaditu mah tinggal nyomotan budak terek bawa merek soleh, tinggal nyomotan sebetulnya. Makanya usah juga di pesantren begitu aja. Ya barangkali katingal ya, oh iya mah. Usah di sana barangkali SMA kelas 2, itu sih baongna luar biasa. Musim ini dicanat ngobrol, baongna teh tinggal kelas 4 SD. Ngan ka kontrol gitu. Begitu. Jadi rata-rata di usia itu. Makanya kalau di bawah SD sudah terterapi itu insya Allah. Tapi kalau di bawah SD 12 belum terterapi, udah. Biasanya mah rada lumayan. Masuk SMP SMA rada lumayan. Makanya sekolah SD dan TK itu harus jadi tempat untuk terapi anak. Nah, sumbernya di sana. Bang saya gini tadi Pak. Kan pengaruh pasangan kata Rasulullah ya, menikahlah aku akan kayakan kau. Pengaruh atau pengaruh pasangan kayak begitu itu bagaimana? Negatif positifnya? Anu nenangkeun we pasangan. Babari rezeki teh. Tapi nu ngarudegkeun mah hese. Mohon, urang bade usahakan kumaha darurat atuh dibumi. Jadi umami kurudet mah pasangan naon bae teh kapikir sakitu we. Tapi ku tenang mah naon teh kapikir sakitu we. Mata kayak itu udah kikirin, dia mau ceramah dipesenan dulu oleh bojone, oleh istrinya. Pak, ada sana, can boga ieu, can gaduh kue, urang mah. Kade sen bade lebaran can aya kue, kapikir teh. Kudu nanti pesan kue nanti terus ngaji gitu. Hari mah memang ngaji, pesan kue teu kapikiran. Jadi emang membawa sekali. Pasangan itu kalau menenangkan membuka diri. Kalau tidak menenangkan itu akan menghambat. Masya Allah. Kata hiji Pak. Hiji mundur. Udah. Cicing pawik. Tuh. Ya, nih Ustaz kasih dua teknik untuk pengembangan intelektual. Gitu panangan murang kali. Nya kieu panangan murang kali tah. Gitu ya. Ini So, dikiekeun. Murang kali. Bisa ieu mah anjeunna cenah di bumi so. Ieu ka tengah lembetkeun. Nah, kiekeun. Ka tengahkeun. Jadi tengahnya dimasukin ke dalam. Nah, gitu ya. Suruh anak buka yang jempol. Nah, tapi kia keras, tong diroti, tengah kia we, tutup lagi, buka yang ini. Nah, bukan cingir. Oh, bukan tengah, jadi batu. bisa. Nah, Tapi benghara. nggak bisa. Jadi eta teh satahunun teh. Satahunun bukan apa. Oh, ya. Si anak dia akan satahun mikir eta. 2020 kan kapangir. Ngemutan eta teh gitu. Tapi suruh dia dikembangkan intelektualnya. Nah. Coba deh ya buka yang itu gimana. Terus aja. Makanya di Malaysia itu kalau anak mau masuk kelas itu dia disenamin otak dulu karena kalau senam otaknya udah lancar itu nanti terbuka sendiri.
Kita buka sendiri. Hah? Jadi ini dikasihnya apa Pak? Kita bisa bukannya ya. Ya, iya kan? Iya kan ini gini. Nah anu ieu teh teu tiasa dibuka gitu kan. Kan ieu mah bisa tuh tiasanya. Teu. Ieu nah teh bisa dibuka. Mana tengah? Jari manis. Iya. Oh, jari manis. Jari manis. Nah. Sok. Tapi entong dibuka jadi mukana hiji-hiji. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang ini nggak bisa dibuka. Nah gitu kan. Ini si anak mikir nanti. Biarin aja, tapi si intelektual dia naik. Karena dia mikir gimana ini bukanya gitu. Ari urang sarua teh mikiran. Ayat apa Pak? Ini ada apa gitu kan? Ini ada sarap apa di sini gitu kan? Kalau nulain bisa gitu kan, nulain mah teu naon gitu. Nah anu ieu hese gitu kan. Ya. Udah gitu aja. Ieu teh kade Bu, aya nu murang kali kieu we teh nu sakola. Iya, aya anu kieu we. Ade itu kenapa tangannya? Ini benar nggak bisa dibuka sama ibu guru ini kalau nggak buka, kalau belum bisa dibuka jangan dilepas. Kieu, dugikeun ka aya nu bobo kieu we. Nah, jadi gini, kenapa ya ini nggak bisa dibuka? Nah, bukan nggak bisa dibuka. Enggak kepikir cara membukanya. Biasa sebetulnya mah. Kamu paling babari tanya, buka. Contohnya ya, buka. Tinggal bikin dulu. Nah, tapi itu tidak akan membuka ataupun tidak akan menguatkan intelektual. Jari manis itu adalah jari hati. Karena orang kalau dia itu memberikan cincin untuk sebuah pernikahan ataupun hitbah, maka itu disesuaikan dengan jari manis. Pangukurkeun na jari manisna. Tara aya anu pangukurkeun jempolna. Lamun jempolna ke bisi berat teh gramanana gitu kan. Tapi ini hati. Nah, nanti ini akan terbuka dengan konsep hati. Itu kayak kuhate biasa. Ya kan entong ayeuna di pikiranna. Wayahna we beda. Nah, begitu. Jadi itu pertama, kasih aja itu. Enggak apa-apa, suruh mikir dulu supaya nanti berkembang intelektualnya. Kemudian yang kedua. Nah, ya. Masih jari, Bu. Da sadayana otakna dina jari. Mata tinggal senam otak kan? Nah, di jari sadayana. Dari dia sadayana tah. Otak mah di dia sadayana. Ya. Bukan. Mata lamun aya murang kali pinter cecermet bahasa Sunda naon? Dia kalau ngambil barang orang itu lihai banget. Itu biasanya si budak di luar sepengetahuan itu biasanya si otak budak teh rada pinter. Biasana anu riweuh mah nya tukang maok nya bodoh. Riweuh, tapi rata-rata begitu. Nah, Ibu coba kasih senam anu ieu tah anu nah itu. Nah, gitu. Nah, eta sok neng teras. Tuh, teras. Tos leher eta nya. Itu anak kalau 10 kali dia disuruh 1 hari, itu naik intelektualnya 40% dalam jangka 3 bulan. Ngeri. Nah gitu. Kapan aku? Kapan? Praktek ke? Ayat 18. Saya ke budak. Sok nih, Ibu. Tuh. Nah, lihat matanya. Coba Bu, lihat matanya. Mata ibu ini lihat. Kayak ulah melontar Ustaz. Sok biasa kali ini. Ingat. Lihat matanya. Coba. Ini dua-duanya bergerak. Kenapa? Otak kiri, otak kanan dia jalan. Dan itu diantaranya untuk anak yang speak delay. Kenapa anak yang bicaranya tidak lancar? Karena yang kirinya nggak jalan ketika dikasih tugas.
bayi anak yang usia 4 tahun belum lancar ngomong, itu lihat kasih itu yang mata kirinya nggak jalan, kalau ini jalan tuh. Mari kita lancar kan. Ini satu hari 10 kali. Di mana aja nggak perlu di kelas, mau di kelas juga bagus itu. Ini satu kali, saya jamin 3 bulan. 3 bulan saja. Oke, di pasihan jam sabaraha, oke semurah kali seneng ngapalkeun. Tos gitu. Sok, Bu, tuh. Anu ya, nanti semakin cepat, itu semakin bagus. Iya, Ustaz ya. Mohon, semakin cepat, gitu kan, itu semakin bagus. Otaknya. Nanti di buku Ustaz ada, di buku training Ustaz ada 18 perkembangan intelektual, ada 18. Nanti Bu, iya, contoh iya, sakali maca tos kapan lah, contohnya Afra Sabila tos kapan lah. Kenapa? Karena udah dia begini ya. Nah Afra begini, udah ketahuan Afra ini masalahnya di mana. Contoh seperti itu, ya. Tapi emang itu harus dikembangkan. Sok Bu, urang kasus hiji ya. Punten di desa saya. Apipa Salsabila kelas 6A. Ya. Di sini disebutkan nggak apa-apa. Anak yang riang walaupun tidak aktif seperti teman-temannya. Ananda tipe anak yang mandiri dan sangat mengasuh kepada adik-adiknya di rumah. Dari hasil wawancara relatif aman, tidak ada masalah dalam keluarga. Tapi ini bermasalah. Nah, gitu. Permasalahannya di mana? Nah, karena di sini ada anak yang riang walaupun tidak aktif dengan teman-temannya. Sosialnya beda. Dia kecenderungan, contoh ya, ini kecenderungan dia jaga jarak. Kurang kali kita biasanya jeung saha. Tah, eta teh kirang caket jeung saha. PPK kapenat kita memenangkan kita kieu sadaya kasusna. Nya, kieu kasusna kieu. Terus Alexander. Tah, ya Alexander ya. Anak yang sangat jahil ya di kelas. Gampil, lamun jahil nya. Lamun jahil kata teh ti bapak. Bapak di bumi kan? Biasa dijahil, caketkeun jeung rama. Bapak burunan. Bapak buruna atau bapak di bumi na? Bapak biologis. Bapak. Kan urang kali jahil kan. Ti bapak ya. Gitu. Mainan anak Ustaz Gerayun. Kan geteh Bu, di landongan teh sanes ieu sesuai sana. Ngobrol sama Rama. Lihat kita jahil. Kalau yang ngebohong Ustaz, Lan kalau yang ngebohong, Ibu. yang ngebohong Ustaz, bohong sering diinterogasi Masya Allah. di rumah. Tertekan kan? Iya, dia sering diinterogasi sama ibunya sama ayahnya. Udah menjalin PR belum? Udah, wah belum. Nah, begitu. Udah sholat belum? Udah, belum. Nah itu. Lihat nggak bohong. Masya Allah. Murang kali lamun sering diinterogasi di bumi nggak bohong saya itu. Kamu begitu, kamu. Ya iya kan. Kan bisa tuh etah itu lah. Spektrumnya di 7 tahun aja dulu. Ibu kembangkan di 2 itu. Satu, perkembangan intelektual. Yang kedua, mutasi sosialnya cepat. Jadi kita harus berubah. Sikap-sikap kita yang seringkali ditiru oleh anak lalu negatif, berubah gitu aja. Nanti si anak akan menjadi kita jadi figur otoritas dia. Ustaz, untuk perkembangan intelektual ini penanaman penguatannya itu berupa apa metodenya? Senam otak, hafalan. Senam otak sama hafalan.
kalau di ini apa anu sok gagajelengan teh Bu urang kali teh. Tah, terus anu mapah di galengan. Nya galengan sekarang. Nah, kalau kapasan teh Ustaz kan aya galengan diwajib terus mapah. Si urang kali teh ngantai mapah. Padahal mun di kos sewa teh ada otak mana gitu. Margi urang kali kapan sok di kos sewa teh ka kiri ka kanan. Lamun 10 ti kos sewa. Kalau dia kita itu ti kos sewa Ropok. Ya apa ini galengan urang kalinya. Itu kan udah dibikin pusat galengannya khusus kanggo urang kali. Tinggal witan TK di KSD. Tapi si urang kali teh mapah dan galengan. Dia jangan lihat. Itu ya belum ka dieu tah tinggal we. Lamun ka kiri wae, nah dia dominan otak kanan. Lamun gak bisa ka kanan we, dominan otak kiri. Moro lalayangan teh aku sadenya saya. Oh, dia sok di kosewan ka kiri. Nah, begitu. Jadi kalau dia jalan di galengan ka mana sok nganggo bedakna. Itu udah ketahuan. Kenapa? Karena si otak main ketika jalan. Itu pada jalan, urang memang upami pada jalan dina jembatan, kan dia main gitu. Aduh, kumaha sangkan teu labuh. Tah eta teh tergantung lamun labuh ka kenca otak kanan, labuh ka kiri otak kiri. Lamun ka kanan kitu we pokona balikeun we. Labuhna loba ka mana? Kumaha lamun ngagedebutna ka tukang, berarti eueuh otakan. Ya lagunya teh gubrang deui gitu kan. Berarti geus kaganggu otakna. Ya, dan seperti itu. Jadi dua poin. Hiji deui. Si anak kalau yang bermasalah, Bu, di kelas 1 aja. Suruh dia menulis angka D dan B terbalik. Nah, dina bor gitu dah. Puntennya di dieu geus ya. Ieu we teras. Dugikeun ka anjeunna rata ieu tong ngangge garis dina bor. Engke lamun tos lempeng dugi ka dieu nulis ieuna isi barangkali engke teh standar. Anu bawo nya anu hipar anu sok tuan singgir. Terang nulis kieu tah teras Bu dipayung. Tapi dibalikeun deui beda. Balikeun dia. Ya, pandi ke depan, ya. Kamu tuliskan teu siga nyetrap teh. Balik teh teu nyetrap teh. Kan nyetrap darah otakna jalan buanana gitu. Nanti kamu jangan pakai garis ya. Nulisnya di sini ya. Engke sabaran pinten anjeunna dugikeun ka lapang sok geuleuh. Ustaz jamin. Rabi ya kira-kira. Nu tadi pamor bakal aya lumayan turun ya. Kenapa? Karena dia tidak secara langsung sedang melatih otak. Nah, gitu. Ya. Itu ada 14 huruf. Kalau diulang-balik jadi bagus intelektualnya. Ya. Mohon. Ya 14 huruf. D, B, angka 8 dibalikeun. Kayaknya aya deui. Terus aya sadayana. Karena Ustaz kasih tahu itu kan Ustaz dulu belajar khusus anak autis di Singapura, khusus nukario. Oh, lamun budak beremosional kieu kan. Ya. Seperti itu. Satu aja itu untuk intelektual. Ya. Tong sadayana dikerjakeun ke bisi CR. Elmuna. Ieu ge tan ka cenah sadayana. Tan ka cenah sadayana. Mangga Bu. Boleh langsung kasih. Boleh. Ya. Khusus pribadi. dari beberapa Upai. Kan lebih cantik. Nah, ini Ustaz belum lihat atasnya ya. Ustaz belum lihat atasnya ya. Ini anak nggak ada bapaknya, betul nggak? Udah, betul. Kan Ustaz lihat langsung ke bawah ini. Oh, komunikasi itu ya, melakukan ia baru paham reaksi temannya yang jahil.
Ustaz kan belum lihat ini, tapi anak ini nggak ada bapaknya, betul nggak? Tuh, iya. Ada ayah bapak, nanti ayah bapaan. Nggak tahu gini, pokoknya apa? Tuh ya, iya kurang kali kita kehilangan figur ayah. Iya, dia butuh figur ayah. Jadi nanti ketika di kelas, ibu mau nangani enggak? Atau ibu naik mau nyerahin ke orang tuanya atau ibunya? Kalau ibu mau nangani, tangani sebagai figur ayah dia yang hilang figur ayah. Karena dia gitu, udah kelihatan. Nah. Tapi tidak maksimal. Tuh, kan dari sini Berarti karena di ayah ada ya tuh Ustaz? Jika hal yang tidak bisa terungkap alam dia nangis, itu kehilangan figur ayah. Penting Pak Kita solusinya Ustaz kena diayahan atau nabi kita Dari ayah. Pokoknya mah iya persoalan tidak bisa diselesaikan. Bukan tidak bisa. Ibu jangan terlalu memikirkan kondisi anak ini untuk ibu tangani. Kenapa? Karena ini kan kehilangan sosok ayah. Kecuali kalau ya saya ibu akan tangani, ibu harus menjadi figur otoritas bagi dia. Apa sih yang kehilangan dia dari ayahnya apa? Kita masuk peran supaya dia berubah. Begitu. Kalau tidak, ya ngobrol sama ibu. Ibu, kami bukan tidak menangani karena ini figur ayah. Nah, katakan kan Ustaz tadi nggak langsung dia anak itu anak yatim dan tidak langsung aja, dia langsung ya. Ini jahil, template berkata kasar. Kasar malah atau kaget. Kata-kata kasar didapat di teman-teman di dekat-dekat teman rumah besar. Nah gitunya. Nah ini mah kurang perhatian. Begitu. Jadi diantar di bumina. Amangna teh sokle. Jadi begitu dia dapat informasi bahasanya di luar, nggak dikasih tahu ya. Iya. Jadi semuanya begitu cara mendiagnosa ini yang seperti itu. Oke, ku ibu badai di payunan moal, kamu naon ditulis dia. kedah kan, kedah. Lamun badai di payunan, maksud saya begini, mau ditangani oleh sekolah enggak? Persoalannya begini. Tangani sekarang. Nah, upami badai ditangani oleh sekolah, udah satu aja, kasusnya hampir persis sama, penanganannya begitu. Jadi sebetulnya tidak perlu dipelajari tiap anak. Cuman ketika ada anak begitu, bakal sambil minum dia. Kan teorinya begitu. Sepuluh mulai menjahil dirinya. Kalau ada yang ngomongnya kasar lagi, itu pasti sama. Dia pasti itu yang harus dibetulinnya. Yang paling banyak kasus yang bunuh. Ini paling banyak kasus ini. Punten ibu kalau mau ditangani harus jadi figur ayah di kelas itu aja. Itu bisa tertangani 40%. Ya, karena 70% masalah anak di anak. 30% baru di lingkungan dan ibunya. 70% mah di ayah. Makanya jadilah kita Pawe si Daikon. Ayah. Besar. Pawe harus jadi sosok ayah yang bisa dipercaya. Ya, semangat Pawe. Si Umi mah kehilangan figur suami. ini sama. Iya, ini sama dengan nomor pertama. Karena kan ayahnya, karena kan udah tuh dia kan udah dia tidak kurang dekat dengan ayah, itu langsung ada tulisan dari ibunya. Karena apa? Karena ini sama dengan nomor pertama. Jadi dia kehilangan Figur ayah. sama. Enggak, ini kehilangan figur ayah. Nanti semuanya beres. Ada tapi tiada. Nanti beres dengan bohong. Jadi kena ngobrol seorang bapak nanti gitu. Iya. Dan emang siapa? Segitu. Kalau dia yakin, kalau dia bercerai atau yakin baru. Dengan ibunya. Jadi, nah itu kan kasusnya paling satu orang. Tuh. Benar, kan aku bilang bapaknya ada tapi tiada. Itu. Ustaz,
melanjutkan ke bahasa Ustaz barusan. Kalau kita mau fokus merecovery masalah yang barusan, itu kan 70% masalah dari ayah, sisanya ibu atau lingkungan. Nah kemudian kita nih ibu-ibu guru di sekolah untuk menjadi Ayah. pengganti ayah secara teknis seperti apa? Kan harus ada otoritas nih kata Ustaz. Kita mau katakanlah anggap dulu nih kita mengisi kekosongan anak-anak menjadi ayah buat mereka. Teknisnya seperti apa sih bahasa tubuhnya atau apanya gitu? Kita nih ibu-ibu guru kan ini ya, ibu-ibu guru bukan Mama tanya kangkos. sedikit. Gimana nih teknisnya kita harus bisa jadi figur ayah buat anak-anak? Contoh Bu, yang tadi saja, yang tadi nomor pertama itu kan udah ketahuan yakin ya kan? Dengar dia, Kak Ibu bawa ngobrolnya si anak itu. Dia biasanya pinginnya apa? Kalau untuk kalau memang pintar, ketika tadi ditanya kira-kira Atta mau apa sih sekarang, mau belajar gitu. Nah paling terapi di kelas itu ketika ngobrol dengan siapapun tidak bahasa isyarat, jadi dia nggak ya gitu tuh. Jadi terapi untuk sekarang meminimalisir bahasa isyarat dia, tapi dengan dekatkan. Udah buat ngobrol, jajan bareng. Gitu. Lagi di tahap itu. Iya, lagi kalau jajan bareng. Karena kehilangan figur ayah banget itu. Kehilangan figur ayah banget. Enggak Ustaz, masih satu nggak paham. Kalau kehilangan figur ayah, apakah kita si guru perempuan ini harus menjadi yang style dari segi emosi yang otak kiri yang main, kan kita mah otak perempuan ya, otak kiri yang lebih main, lebih tegas misalnya, lebih konsekuensi melakukan, kan dari ibu-ibu mah selalu pada tidak konsisten dari segi ngomong. Nah kalau bapak-bapak kan tegas dalam bersikap, kemudian disiplin. Nah apa kita juga harus seperti itu karena timbul masalah atau bagaimana? Ibu mau di sini mau ditangani oleh sekolah atau ada bau dengan ibunya yang ada dengan Ya orang tentu tua? biasanya kita lakukan Dilibatkan. dilibatkan. Kita panggil orang tuanya kayak Gilge, waktu PR saya Pak, Ustadz, ibu saya belum dipanggil ke bapaknya. Karena dari awal saya tahu ini kasusnya bapaknya yang ada tapi tiada. Tapi kita di sini juga pengen si anak itu nyaman gitu kan, bahwa oh meskipun bapaknya di rumah tidak begitu, tidak ada, tapi kita ada buat mereka. Nah menjadikan kita ada untuk mereka itu kayak gimana gitu. Di bawah ngobrol anak itu maunya apa? Maunya apa? Karena itu udah tahu ini kehilangan figur ayah. Lalu kamu pinginnya apa? Kalau ada ayah gimana? Gitu. Biar ayah baru. Aku kalau ke ayah begini. Nah, itu yang harus diperankan. Oh, iya. Itu yang diperankan. Ya, emang begitu. Kurangin time. Ya, kecuali kalau kita mau dilos dari masa bodoh, mangawe, udah mana penting aja we. Nah, begitu. Jadi bagi ibu-ibu untuk mengisi figur ayah yang hilang di anak itu harus mengikuti keinginan si anak itu. Nah, gitu. Pertimbangkan. Sering ngobrol, Sering ngobrol. ngobrol. mengeluarkan keinginan gitu ya maksudnya. Iya, jadi anak biasanya kalau ke ayah figurnya apa yang diinginkan apa? Satu didengarkan, begitu, ya. Kemudian nanti gini aja. Ustaz analisa dulu nih. Nanti dikasihkan hasilnya. Nah ini terapinya begini, gitu aja. Nah baru nanti Ustaz tahan terapinya iya. Nah nanti dikasih tahu. Paling begitu. Kalau yang tadi mah hampir semuanya ayah itu satu kelas itu masih ganda. Papa Ikal ya Allah. Saya udah bilangin sama mereka Ya. Gak berencana nikah kan? buat Gilge kamu jadi ayah, saya bilang gitu ya. Set untuk kehilangan figur ayah, kalau si anak itu laki-laki sama perempuan sama atau beda? Sama, cenderung. Cuman kalau ke laki-laki lebih ke jahil. Kalau perempuan? Kalau perempuan lebih dia itu ke sensitif. Jadi sensitif begitu kan. Saya sih kata pundungan itu Ustaz. Tiasa pundungan, tiasa anu paling punten ieu mah anu paling kuat figur ayah mah ngalawan. Ngalawan. Itu anak gue tuh, sareng naon? anak aku tuh, anak
Antara ada dan tiada. Kira kan. Lawan atau mau? Tapi itu tuh berlaku sama anak dewasa ya. Iya. Anak saya kan bapaknya mau tuh anaknya udah dewasa umur 2 hiji. Tapi kan kalau sudah terbentuk bagus mah nggak ada masalah. Juga pawi bangun. Kan di usia ini kan Bu Haji kan di usia 14 ke bawah. Kepatuhan itu di sosok ayah. Sosok ayah. Kepatuhan. 70% masalah anak di sekolah adalah ayah. Dibanding bapak teh kan gak damel kan. Itu sibuk, Capek. gak ada waktu buat dengan anak. Dia kehilangan figur satu-satu. Akhirnya ibunya yang jajan. So berarti berapa persen ayah yang jajan sekolah budak di dia? 100%. Pulang pergi sama ayah. Ya, Ada ya lah. Tapi namun beda sekolah mau ngasih karena apa begini? Pak oke ya. Ini termasuk ayah yang bagus atau tidak nih? Kan kalau minta jajan ke mamanya cerewet, gandeng gitu mamanya. Papa namanya antep besok jajan. Oh gitu. Saya suka juga kumahnya tuh teh. Itu bagus tuh kayak gitu. Nah, kayak si ayah gitu. nah tadi nanti ketika dia kehilangan figur itu, dia akan rewel ke ibunya. Tak, pesawa anak saya gitu. Mantap. Benar, karena kalau permisif ya bisa dia selalu membolehkan. Jadi guru sarwa cerewet gitu. Oh, kayak di mana hiji waktu ayah nanti ayah atau dia sibuk atau apa, dia akan nembak ibunya. Jadi bapak lagi kan sampai cerewet gitu jajan. Kalau yang ibu memproduksi keserewetannya sosok ayah. Gak bisa, ibu harus cerewet. Oh iya. Ibu harus cerewet, nggak boleh jadi tidak cerewet. Kalau ibu jadi kehilangan kecerewetannya, itu kehilangan keibuan. Apa bawa sekolah cerewet? Harus. Kalau enggak, nanti anak jadi ambiguitas namanya. Oh, kenapa ya si mama jadi tidak cerewet, jadi ambiguitas? Hari bapak udah cerewetan. Lah, Bapak jadi cerewet. terkedah. Kalem we. Bapak mah terkedah. Kan senang bodoh tuh cerewet. Awas Bu, kalau si anak dicereweti oleh ibu, si anak no problem. Tapi kalau dicereweti oleh ayah, si anak berontak. Tapi Ustaz, anak saya sering bilang gini, benar dibawel-bawel deh. Karena sebetulnya dia kesel. Sebetulnya Dia tadi pagi gini, Bunda bisa sih tong ceramah wae dibanding meja makan ceramah, double ceramah, ini gandeng. Pak dia bisa mikir. Kurangi udah. Pak, aku kayak gini yang Ustaz, kumanya gitu kan. tapi dia jadi edukasi bagi dirinya. Sebab menjadi Oh, informasi. meskipun dibilangin saya bawel. Oh iya, dia mengedukasi dirinya. Fitrah bunda sama fitrah. Justru kalau bapak yang cerewet itu bahaya di anak. Apa itu tadi? Bahaya di anak. Kayak si anak jadi padon golidol kopi. Hatena jadi besar. Ngeri. Siap dan. Nah, mending ibu mah mending cerewet terus. Aslinya so. Ustaz juga di rumah, Pak sana bios mama kieu kan baik. Da emang kieu ibu. Coba lamun ayeuna cepet, cicing we, sok biar rampai kabeh anak. Dan lieur ka budak. Maka itu kudu aya cerewet hiji. Kamu apa? Itu disebutnya wasit. Wasit teh. Jadi lamun diadu aya wasit, anu ieu aya wasit gitu kan. Lamun teu aya kan teu diwasitan kan bisa jagalan ieu dirumpat. Nah, ada wasit seperti itu. Ada wasit seperti itu. Jadi sebetulnya menurut Ustaz satu kunci sebetulnya. Pokoknya mah kitu we teorina mah. Lamun aya budak bau di hiji di kelas, eta heula we bener sok. Eta beunangkeun heula. Dan sanes mah terkadang bau teh nuturkeun budak ieu. Mawak tambah bawah. Iya, bener. Oh, nggak ada sih. Eta lakonan heula. San, ieu penasaran, San. Mun ibu fitrahna kan cerewet. Mun bapak Bisa tukeran bener. Dan kan bapak cuma 7.000 di otaknya. 7.000. Kalimat yang diproduksi dan Beda sama ayah. kalau ibu kan Beda, Pak, ya. 17.000. Bukan 17.000, 17.000 Pak ya, Ustaz. Kamu di atas 100
Nah, tapi Bu, benten Bu. Pamaget mah nyage siga seulnya rios, tapi anger we frekuensi nama masih di bawah 45.000 kHz di bawah perempuan. Anger we istri sebenarnya. Taita mata saat ke anak teh saat tetap ibu-ibu berenang kayak istri di piwarang cerewet gitu saja. Orang piwarang cerewet tari abdi. Kada kumaha gitu. Da pamaget mah gampil atuh. Lamun usah jadi guru jadi nuju ngaguran 15 tahun. Barangkali cara tenan usah ngobrol. Yang kurang kali SD tah geus terpercanten ayeuna jam teh lamun ngawula teh ka dieu kana punu acul-aculan dina mastaka ayeuna jadi dokter usah can jadi dokter jadi ngobrol gitu saja ngobrol jeung ulah bauan lalaki mun bauan sok teu apet budak tong bauan baik bau nanaon ge budak kedua parfum teh da kahilian kayak aya ilmu ti kiai kapungkur pusat ieu namanya teh bantu zaman kieu we mun budak minang diusap kesanna sok apet ka guru eta jadi kesan budak teh kudu usaha minang di cabangna teh apet kesang paling mana tuh tara kesang budak ya Itu buat anak saya berlaku. Buat aksi ya makanya maaf ya orang depresi jarang keluar keringat ya jutaan bau tadi kurang jarang keluar keringat orang depresi makanya kalau anak banyak keringat bagus ya. Tak kios Bu, namun barudak wah baca asup ka kelas kios bau nya eta teh dirinya teh saya hormon kedekatan anak teh di sana begitu asup budak ini hantu di dalam tapi eta teh kade sahe daripada perfeksionis gitu mending gitu karena buka tuh deh hebat ieu Daniel. Sok ya, ibu lamun jadi jipen kamu kali pasti mau apa budak. Pasti mau apa? Ya. Siap. Tos lainnya. Eta perkawis mitasi ieu san mitasi sosial kan konteksnya uswah ya san. Lebih semua perbuatan atau hal-hal tertentu yang semua negatif positif di usia di bawah 14 negatif positif masuk ke otak dia yang dia lihat asal dia figur otoritas. Ibu dipengker sok mangga mau mangga dia mangga ibu mangga dipengker kira-kira ya. Editing sama anime, dia sangat berasa dirinya mirip banget. Sampai bilang ke teman-temannya aku, dia imajinasinya tinggi, bisa dia tinggi. Terus berbicara juga kadang tidak sesuai dengan usianya, gitu. Berpikirnya terlalu dewasa, gitu. Dari beberapa dia cerita, dari apa? Ngobrol dengan teman, ke guru juga sama, jadi bahasanya itu sudah seperti dewasa. Ya. Memang anaknya sudah terapi ya Bunda? Ya, sudah terapi, cuman ya gimana treatmentnya juga di kelas gitu. Karena anaknya terlalu ngomongnya juga jadi bukan kayak anak-anak gitu kita ngobrolnya. Itu namanya sindrom Asperger. Sindrom Asperger. Anak yang dia ngomong belum di usianya namanya Asperger. Anak yang sindrom Asperger harus diterapi ya, dia harus diterapi terus dia harus banyak minum air putih. Biasanya anak seperti itu minumannya yang manis-manis
Ale-ale. Kedah diterapi Bu, kedah dipijet ieuna kita. Tahu namanya teh betis. Bincuran kan? Tulang ini. Bincuran. Mohon. Tulang kering. Tulang bincurangnya dipijet dan dipijet. Anu Asperger. Usap. Anu gitu tak nyarios teh kolot gitu. Tapi tak can pas waktosna. Teh gangguan memori gitu. Eta teh Bu di nuju hamil Yiswa 17, 18, 18, 20, 18, 20 ibuna. Eta teh nuju hamil ibuna di Yiswa 17 minggu nikah 20. Karena apa itu? Ibuna sok ngobrol anu ya gitu. Nah, jadi mereka rekam, jadi Asperger. Oh, efek kan tetesat nusa kagosit teh. Oh, tapi di Yiswa hamil 17 nikah 20. 17 nikah 20. Kalau terapi di kelasnya gimana Ustaz? Jangan kalau nerangin organ harus pakai medis. Kalau nerangin organ pakai medis, ya, model alat kelamin, dia jangan diganti ke dalam bahasa Sunda. Harus bahasa medis. Contohnya alat kelamin laki-laki testis, alat kelamin perempuan vagina, gitu. Jangan diganti. Tong jadi pupuk. Ya. Bu, itu alat kelamin perempuan apa namanya tuh Ibu? Udah teh lemes. Apa medisnya? Oh deh itu teh martabak. Nah iya mah cepat. Langsung dia langsung berimajinasi. Begitu dia keluar sekolah kelas, itu dia ketika ada tukang roda martabak dol kadinya, imajinasi. Astagfirullah. Nah, jadi Ibu harus banyak nerangin bahasa-bahasa ilmiah ke dia di kelas umum. Tekengen dialih-alihkan ke dalam bahasa Sunda, tapi jadi salah karena dia akan imajinasikan. Ya, Ibu terangin itu aja, ya terangin yang bahasa ilmiah aja, dapat dia. Sindrom Asperger, kayak dipijet ya, ininya tulangnya, tulangnya. Pijatnya ke sini gitu kan. Iya. Kalau gurka. Ku Ibu di kelas biasa. Malah tibra we enak ya teh. Lagi jaitun. Zaitun. Lagi jaitun. Jadi seperti Udah Bu itu ya. Udah paham ya yang itu? Namanya sindrom Asperger. Rendah Pak. Mengaku. Ustaz, ini gimana menangani anak yang sudah terlanjur merokok, kemudian dia terus candak-candak lah Ustaz gitu. Berapa tahun? Anaknya sekarang udah kelas 6. Karena kan waktu itu belum ada. Oh bawa lagi itu. Karena harus ditanya anaknya kenapa. Karena harus didiagnosa. Waktu itu pernah ke Ustaz. Yang Jakarta Ustaz. Kembali lagi. Baru 1 kali. Pernah menemui Ustaz tapi baru satu kali. Oh iya harus. Kan itu belum tuntas. Itu kan minimal 3 kali. eta set hayang diteraskeun kumaha. Dan itu mah masalahnya energinya di sepuh Keselina. ya. Jadi bukan dari Genetik gitu. di genetik. Jadi harus Jadi karena orang tuanya menanyakan belum ada kelanjutan gitu. belum ada kelanjutan. Karena kayaknya kayak berat untuk di follow up. Kalau dia kembali lagi. Karena si anaknya itu bagus dia kalau lagi diwawancara sama Ustaz. Argumentasinya terus nembak ke orang tua ininya pegangnya. Tapi emang ada perubahannya gitu. Dia bisa berubah sebetulnya. Jadi nanti mungkin ada terapi lagi dari Ustaz. Terapi lagi minimal 2 kali lagi itu. Tinggal menunggu aja. Menunggu apa boleh? Maksudnya menunggu dari Ustaznya, jadwal dari Ustaznya. Dari itu ngajuin. Datang aja langsung ya Ustaz dapat nunggu Kan biasa juga dia WA Ustaz.
Ini udah lama. Punten Ustadz, dari bapaknya bilang belum ada follow up dari Ustadz lagi. Masya Allah. Oh ya, berarti dia belum nanyain Karena jadwalnya. sibuk gitu, karena mungkin Ustadznya sibuk sampai ya dianggap selesai. Belum selesai lagi. Kalaupun dia berubah kemarin, itu sebetulnya belum tuntas. Kalau kuat, tuh ininya, nyambungnya kuat. Kan adiktif ada nggak akan bisa, bukan penyakit. Dia harus dibangun dulu kemauan untuk berhentinya dulu. Kalau nggak ada kemauan berhenti, nggak akan berhenti bu ngerokok. Karena maksudnya adiktif bukan penyakit. Ternyata bedakan penyakit sama adiktif. Adiktif mah nyandung mah tidak ada obatnya kecuali ada kemauan. Nah saya sedang terapi dia supaya muncul kemauan berhenti, itu sebetulnya. Kalau dia ada kemauan berhenti. Kalau enggak mah enggak. Kalau penyakit tinggal diobat. Kalau ini mah enggak diobat. Munculkan itu dulu gitu kan. Karena udah enak ya, ngobrol, udah dipeluk sama saya, udah ngobrol begini, gini. Iya. Nah gitu sebetulnya. Cuman waktu yang cukup, yang lumayan. Kalau yang terapi gitu kan dia ngobrolnya setengah jam sama anaknya, setengah jam. Tapi malah mau langsung ketemu Ustaz nggak bisa ya, harus janjian sama Ustaz. Ada tanggal 21 September ada jadwal terapi tapi di pesantren. Ya, 21 September sekarang hari Rabu, 2 minggu lagi. Itu ada jadwal. Kasih tahu aja. Ustaz ada jadwal 21 September. Itu terapi udah ada 16 anak. Dari enjing-enjing dikasih tante. Mohon ditabung genap lebih ke kajak tinggi. Ustaz pulang aja 1 hari di sana. Ya, kasih tahu nanti kalau mau. Sekarang orang tua mau menunggu informasi berikutnya. Mohon, jantan pertama ke usah dikasihan rokok usah disela. Oh, tapi anjeunna ke rapi. Dialihkan dulu si rokok. Karena udah kecanduan. Kan anjeunna sanak kieu heula, tapi rokok kene ngembul gitu. Nanti dia berhenti. Jadi pasti hari khusus rokok eta kanu ngalaman. Kan belum sampai ke sana. Belum. Tanggal 21 Bu Enda. Ustaz, untuk rokok bako dengan rokok elektrik Lebih bahaya kan? Karena dia menguras energi yang ada di paru. Mendingan yang bako ya Ustaz. Bako mah ada unsur tumbuhannya. Kalau ini enggak, itu unsur listrik. Lebih bahaya kalau menurut Ustaz. Oke Bu, murang kali mengarokok teh, oke kan teu wah kajohel direk teh. Dialihkeun heula ke Ustaz kan rokok sanes. Tapi terus dipasihan jat kamunya. Kanggo pahit. Gitu kan. Maka kan kita meser we teh si rokok eta teh. Meser. Dia jangan dibeli rokok itu, kasih rokok yang itu. Tapi harganya langsung awis, tapi liret kan. Bu Enda, tanggal 21 Bu Enda. Ayo narkoba ge liret kemarin. Narkoba. Orang kali SMP pasti. 3 kali. Liret. Kami dialihkeun heula jadi minum apa? Kan hari ini terapis mah aya pengalihan dari zat yang dia biasa dikonsumsi. Itu berlaku sampai usia dewasa Ustaz. Jika pawi kan rokok. Dah adiktif mamun aya adik itu lebih dewasa. Kaki-kaki. Lebih laki-laki. Sebetulnya begini. Ya ada terapi Ustaz bisa nerap nggak ke pawi gitu. Asal ada kemauan. Mau tuh. Nggak sekolah tuh melang. Dan sebetulnya gini ya, sebetulnya begini. Kenapa di anak yang merokok itu jadi masalah ke kita? So, Karena kita nggak merokok. kenapa murang kali SD ngerokok jadi masalah juga? Ya ada masih kecil. Padahal begitu dia dewasa merokok tidak ada apa-apa. Rokok, ibu taruh sadayana. Namun murang kali akhir kene ngerokok, ketakutan orang tua apa? Itu aja tuh tanya dulu. Dianggap anak yang merokok itu pergaulannya salah. Nah itu, bagaimana kalau anak merokok tapi dia bagus belajarnya, pergaulannya bagus, kira-kira gimana?
Karena yang Ustadz pernah wawancara rata-rata kalau anaknya merokok lagi masih kecil, kasihan si anaknya itu dia beranak. Bukannya konteksnya kalau anak dari kecil ngerokok takutnya kena narkoba secara dewasa gitu enggak? Oh tidak bisa, karena beda zat adiktif. Beda zat adiktif bu. Alamun ngerokok mah nikotin, kalau ini mah sanes narkotik. Jadi sebenarnya mah konteksnya kalau misalnya anak merokok tapi dia baik, dia belajar, tenang salah begitu. Tidak masalah. Di pesantren yang di pesantren profesional itu anak ada ini khusus. Tapi dia belajar terus. Nah ini juga harus diluruskan pemahaman orang tua dengan sekolah tentang merokok. Karena ada kasus-kasus yang anak tidak bisa sama sekali untuk berhenti. Tapi si anaknya mau belajar dan dia aktif 3 juz sekarang. Cukup segitu lah, tidak bisa. Lagi. Maaf saya, ini mah prolog. Nggak terima pesanan Ustaz Desember, November Desember ya Ustaz. Nah itu kan pesanan Ustaz. Iya, November Desember. Tanggalnya nanti. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, kiranya materi sudah selesai disampaikan. Insya Allah mungkin nanti rencana bahwa semua kita akan belajar di pesantren Sarucu di daerah mana itu? Majalaya. Ciparai. Ciparai. Parai. Pacet, daerah Pacet. Ciparai itu. Insya Allah nanti di bulan November. Mudah-mudahan semua kita sehat dan semua kita bisa mengikuti ya apa yang direncanakan oleh sekolah. Ustaz, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.